Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersama berkumpul dalam kegiatan yang alhamdulillah pada hari ini saya akan mencoba untuk membawakan presentasi tentang pengibasan modul 1.4 di mana itu tentang budaya positif. Ini adalah salah satu modul yang harus saya lakukan sebagai aksi nyata untuk aksi nyata di modul 1.4 di kegiatan CGP Angkatan 7 di Kabupaten Bogor. Ini saya susun sebagai antisipasi, bukan antisipasi ya, lebih ke persiapan kita untuk mencapai ke kurikulum merdeka. Nah itu. Jadi pada hari ini insyaallah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi ini adalah modul pengibasan tentang budaya positif yang ada di sekolah dalam rangka mempersiapkan kurikulum merdeka. Nah di dalam budaya positif di sini kita masuk ke kurikulum merdeka. Nah di sini filosofinya kita sudah baca, semua mungkin sudah baca di topik 1 tentang mendidik dan mengajar. Nah di sini Kiai Haji Dewantara mengatakan sudah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Ini kita dapatkan dari Kiai Haji Dewantara tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini tahun depan kita masuk ke kurikulum merdeka, yang salah satunya adalah salah satu pemikiran dari Kiai Haji Dewantara. Saya juga ikut di guru penggerak, alhamdulillah ternyata banyak ilmu tentang ini. Selama ini kita dikoki dengan beberapa materi dari antaranya gadget dan lain sebagainya. Ternyata di dalam negeri ini sudah dipakai. Kiai Haji Dewantara konsep pemikirannya itu sudah dipakai di negara yang pendidikannya paling maju. Ternyata kita baru sekarang memakainya. Jadi nanti pada intinya ada perubahan paradigma besar, di mana kalau dulu waktu kita sekolah pasti kita selalu dicekoki oleh guru kita tentang ilmu pengetahuan. Nah di sini pada saat ini perubahan paradigma itu sangat besar, di mana menurut Kiai Haji Dewantara pendidikan itu menuntun. Kalau dulu mungkin pendidikan itu menuntut, bisa ini, bisa itu, tapi sekarang itu harus guru kita sebagai guru harus bisa menuntun. Menuntun apa? Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi semua yang ada pada murid itu kita tuntun agar dapat menjadi manusia dan bagian dari anggota masyarakat untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita tugasnya kalau saat ini di kurikulum merdeka nanti itu adalah menuntun. Bagaimana menuntun itu? Nah ini dia, guru, kita sebagai guru itu harus menghambat, bukan menghambat dalam artian menyembah-nyembah, tapi mengikuti apa yang ingin murid inginkan. Ini untuk dapat memperoleh kemerdekaan sesuai kodrat, bakat, minatnya tanpa paksaan. Kita sudah belajar kan dari topik 1 tentang kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu apa namanya? Kodrat zaman dan kodrat alam. Nah ini nanti selanjutnya di sini kalau dulu itu guru hanya sebagai satu-satunya sumber belajar. Jadi nggak ada guru nggak belajar kalau dulu. Kalau sekarang guru sudah menjadi teman. Selain teman, fasilitator, motivator, dan evaluator dalam menuntut keselamatan muridnya. Ibarat kata sekarang itu kita sebagai petaninya. Kalau kita mau nanam padi, kita nggak bisa mengubah padi. Bibit padi nggak mungkin kita ubah jadi bibit jagung seperti itu. Jadi siswa dengan segala keunikannya kita tidak bisa mengubahnya. Walaupun demikian, misalkan pertumbuhannya saja yang bisa kita perbaiki. Misalkan tanahnya kurang subur, kita tambahkan pupuk. Banyak sampah, banyak gulmanya kita siangi. Kalau misalkan
tumbuhnya juga berbeda-beda kan, tumbuh padinya berbeda-beda. Kita tanam padi satu petak, tidak mungkin semua bagus. Sama dengan murid kita. Nah ini yang menjadi permasalahannya. Kalau dulu kita anggap sama semuanya, tapi untuk hari ini harus sesuai dengan kodratnya mereka. Nah ini, jadi kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung atau menanam padi misalkan yang harus jadi banyak air ini di gurun pasir. Nah seperti itu. Itu termasuk kodrat alamnya. Kodrat zamannya kita juga tidak bisa menutup diri terkait dengan apa yang dinamakan perkembangan teknologi. Nah ini jadi penting kodrat alam dan kodrat zaman kita harus perhatikan. Kodrat alamnya bagaimana? Di mana kita tinggal? Kalau misalkan di daerah pantai, mungkin kita akan mengobservasi misalkan cara membuat ikan menghasilkan ikan laut. Tapi tidak bisa kan kita buat proyek di pegunungan dengan ikan asin juga, pembuatan ikan asin. Nah, seperti itu. Itu tentang kodrat zamannya, kodrat alamnya. Selain itu, ini dia. Tadi kita sudah belajar tentang budaya positif. Kita sudah sering mendengar atau bahkan kita sering melakukan disiplin. Kira-kira apa sih disiplin, Ibu? Mengikuti aturan, pasti sudah ada aturannya ya. Kalau tidak mengikuti aturan, tidak disiplin. Kenapa? Itu melanggar berarti kita berikan sanksi atau hukuman gitu kan. Nah ini, jadi disinilah letaknya kita akan memulai peradaban baru dalam pendidikan. Ada juga yang dimaksud dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Apa bedanya dengan disiplin? Ini ada gambar nih. Ini salah satu guru, gambarnya ini bisa dikatakan disiplin dah, mendisiplinkan, ya kan? Mendisiplinkan. Ada lagi satu gambar seperti ini. Ini berarti dengan tangan telunjuk seperti ini biasanya kita apa? Jangan, gitu kan? Hati-hati, awas ya, jangan sampai melanggar. Nah kalau disiplin positif di sini, ini yang lebih bersifat positif, di mana nanti kita akan mengenal dengan istilah restitusi, di mana restitusi itu sendiri adalah mencoba menganalisa kesalahan anak dan nanti mengembalikan anak dalam keadaan yang lebih kuat lagi. Jadi kalau disiplin positif itu lebih kepada anak supaya berpikir kamu salahnya di mana. Gitu. Nanti kalau kebetulan di sini sudah ada kemarin saya lihat ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas dan sebagainya. Nah ini, jadi ada perubahan besar nanti di sini di antara disiplin dan disiplin positif. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara juga, karena kurikulum merdeka itu acuannya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa menciptakan murid yang merdeka salah utamanya adalah harus ada disiplin diri yang muncul dari motivasi internal. Bagaimana motivasi internal? Jadi bukan karena dihukum atau bukan karena dari eksternal dari gurunya. Ayo jam segini ya. Karena kenapa? Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Kata discipline juga berasal dari kata yang sama dengan disciple atau murid, pengikut. Nah, kalau kira-kira kita misalkan ini perlu digarisbawahi, pengikut. Biasanya kalau seorang pengikut mengikuti dengan terpaksa atau tidak nih kalau pengikut. Biasanya kalau pengikut, misalnya kita sebagai seorang muslim menjadi pengikut sebagai beragama Islam, itu dengan paksaan atau tidak? Tidak, dengan muncul motivasi internal kan? Jadi ketika seorang pengikut harus melihat sendiri. Kalau misalnya tidak dirasa tidak enak, biasanya keluar. Nah, seperti itu. Nah, keluar dari barisannya. Nah, seperti ini. Ini juga seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai
Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku berdasarkan motivasi internal. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa kalau peraturan dibuat oleh siapa? Kalau peraturan oleh gurunya kan. Nah kalau misalkan ini ada yang namanya keyakinan kelas nantinya. Jadi munculnya harus berdasarkan dari keinginan diri sendiri. Nah ini tentang disiplin positif. Nah ini kita lihat. Ini ada identitas gagal berupa hukuman. Identitas sukses itu disiplin ada dua kemungkinan, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, yang dimana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman, aturan biasanya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi berdasarkan hal yang sudah kita yakini. Nah, kalau restitusi sendiri itu merupakan pilihan. Terus ini nih, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, harus pakai papan nama. Kalau nggak pakai berarti kena hukuman. Nah kalau misalkan konsekuensi berarti ada konsekuensi jangka pendek dan memaafkan. Kalau yang untuk restitusi sendiri adalah memaafkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi mereka dikuatkan, diupayakan kalau restitusi itu dikuatkan. Jadi kita bertanya apa yang sudah mereka lakukan, apakah itu sudah betul atau tidak. Nah ini kalau hukuman ini nih yang paling penting, hati-hati kita ketika kita melakukan hukuman, berarti murid atau anak akan tersakiti ketika kita melakukan hukuman. Ada konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman, hanya tidak nyaman saja. Misalkan konsekuensi, contoh konsekuensi berarti ketika terlambat apa yang sudah menjadi aturan sekolah. Nah kalau misalkan direstitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Kalau misalkan selanjutnya kegiatan identitas gagal itu perilaku pasif agresif meningkat. Kalau untuk konsekuensinya identitas sukses, maka penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Kalau kita menggunakan restitusi, maka masalah akan terpecahkan. Nah ini dia. Ini juga sama kelanjutannya. Setiap sistem tidak akan berjalan bila menjadi hukuman, ini anak jadi takut melanggar. Berarti biasanya seperti itu ya. Kalau untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apa yang sudah dia lakukan maka akan menjadi tanggung jawab dia. Di sini saya sudah ada satu yang perlu kita catat bersama, diisi saja nggak apa-apa nanti. Ini adalah salah satu LK mungkin ya, lebih ke LK tentang hukuman atau konsekuensi. Ini kita akan belajar bersama tentang hukuman atau konsekuensi. Saya bagikan dulu sebelum kita lanjut. Nah di sini sudah ada tindakan guru termasuk konsekuensi atau hukuman. Biasanya kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, anak tidak siap gitu. Tapi kalau konsekuensi anak sudah tahu. Kalau kamu tidak menggunakan sepatu warna hitam, di aturannya nih kamu akan kena ini, sanksinya ini. Berarti anak sudah tahu. Ketika kita tanyakan kenapa tidak menggunakan sepatu hitam, karena ini mah kamu tahu konsekuensinya apa. Nah itu berarti sudah di istilahnya sudah diobrolkan terlebih dahulu. Kalau hukuman tiba-tiba, coba yang belakang ngantuk aja ke depan. Coba kalian 3 ke depan, anak tiba-tiba tidak siap. Nah itu. Coba kita lihat nama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 14 soal yang boleh ibu-ibu catat hukuman atau konsekuensi kalau menurut ibu. Enggak, ini ada di sini. Oh enggak ada. Boleh catat di sini aja nggak apa-apa langsung. Misalkan gini.
Misalkan gini nih Bu, ada satu nih, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu Konsekuensi. Oke, kita lanjut yang ini. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Kita lihat ke sini, kembali ke materi ini nih. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Jadi nggak siap kan anak karena tidak masker katanya. Oh, mangga. Oke, siap, tidak apa-apa. Nah, ini dia. Iya. Nah, iya. Mencatat 100 kali dalam buku sambil belajar. Iya. Cakep. Ya. Karena terlambat ke sekolah. Kalau lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, nah itu. Boleh diisi dulu silakan. Ada yang paling akhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau konsekuensi artinya gimana? Mematahkan pensil teman, apa konsekuensinya berarti? Ganti, betul ya. Harusnya kalau konsekuensi diganti. Tapi kalau misalkan mematahkan suruh bersihkan WC berarti hukuman. Itu menyakitkan. Gitu. Jadi di kurikulum merdeka sebisa mungkin kita menghindari hukuman. Harus lebih ke konsekuensi. Ada waktu 5 menit ya, nanti kita akan coba. Nah, kalau restitusi sendiri itu artinya adalah menciptakan kondisi di mana untuk memperbaiki kesalahan murid. Jadi kalau restitusi itu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita bertanya kepada anak, ini benar atau belum? Misalkan datang terlambat, kenapa kamu datang terlambat? Nah, karena bangun iya, karena saya bangun kesiangan Pak. Kenapa bisa kesiangan? Jadi kita tanyakan terus tuh. Karena saya tidak dibangunkan oleh ayah saya. Apakah kamu tidak ada alarm misalnya? Nanti ketika sudah selesai, ketika restitusi itu kita kembalikan ke komunitasnya, ke habitatnya dalam keadaan lebih kuat. Jadi mereka mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah itu kalau restitusi. Iya, hanya konsekuensi dan hukuman saja. Karena nanti tidak perlu alasan. Misalkan ini nih, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, kalau hukuman kan bisa saja. Ayo lari lapangan, kamu coret-coret bisa gitu. Kalau konsekuensi kita bisa buat kesepakatan kelas terlebih dahulu nantinya. Nanti di materi selanjutnya setelah ini ada. Enggak harus santai aja. Enggak apa-apa. Nanti kita akan bahas bersama. Tadi orang lari makan apa jam PJOK ya? Kekuatan fisik nanti ya. Apa yang konsekuensi? Cek aku. Kamu lihat aku kan? Konsekuensi kan lari PJOK. PJOK lari mana? Terhukum pasti lari PJOK. Kalau dia praktek, kalau dia lagi PJOK mau praktek. Tapi dah. Alhamdulillah. Oke. Kita bahas ya.
Misalkan ini nih Bu, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini kira-kira apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul, menyakitkan. Jadi anak tidak siap sebelah pihak. Ada lagi berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman juga. Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kalau konsekuensi itu bisa, misalkan kalau misalkan konsekuensi berarti ada sudah sesuai kesepakatan. Kalau ini tidak ada kesepakatan. Konsekuensi itu sesuatu yang sudah kita sepakati bersama. Misalkan datang terlambat 15 menit maka akan menulis ini bisa seperti itu. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal belajar selama 10 menit. Konsekuensi. Oke, sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya, intinya seperti itu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke dalam ini motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada motivasi perilaku manusia. Kita berbuat sesuatu pasti akan ada motivasinya. Mengapa kita melakukan sesuatu? Karena ada motivasi. Pernah nggak melakukan sesuatu menghindari hukuman? Pernah nggak kita? Pernah. Misalkan saya datang jam 7 karena takut ditegur, gitu kan? Atau saya datang lebih pagi karena takut, karena aturannya seperti itu. Jadi karena takut, ya kan? Karena takut itu berarti bukan muncul dari diri sendiri. Nah, yang perlu dikembangkan pada saat ini adalah muncul dari diri sendiri. Nah, ini dia. Jadi kita melakukan sesuatu menghindari hukuman, misalkan saya kebanyakan seperti ini misalkan. Nah, kita lanjut lagi di sini. Ada 3 motivasi perilaku kita sebagai manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti tadi. Motivasi kedua mendapat imbalan. Ayo, siapa yang bisa datang lebih awal, ibu akan berikan nilai 100. Giliran ibunya nggak datang, ya ibu nggak datang, saya udah datang pagi-pagi. Motivasinya apa berarti? Eksternal atau internal? Muncul dari dalam dirinya apa dari luar ini? Eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan udah pasti eksternal. Tapi seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa Kiai Mataram mengatakan merdeka itu harus dari diri sendiri, maka ada yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Mau ada ibu guru, mau tidak ada ibu guru, tetap datang pagi misalnya. Mau dikasih hadiah, mau tidak, berarti tetap datang pagi. Nah, ini dia motivasi manusia seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi secara umum kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Ini dia: bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kebutuhan dasar ini yang perlu kita tanamkan kepada siswa, di mana mereka membutuhkan apa. Jadi kodratnya si anak seperti ini. Bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, contoh dalam kebutuhan biologis berarti kebutuhan dasarnya itu misalkan makan, tempat tinggal. Nah, ini dia. Tempat duduk yang nyaman, kebutuhan hidup nih. Kebebasan berarti anak diberikan ruang kebebasan, tidak dikekang oleh kita. Kasih sayang. Nah, ini dari kelimanya ini. Maka nanti kalau diperhatikan yang ini, sebentar, ini semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kemudian melanggar aturan, sebenarnya mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Misalkan kayak tadi nih, ngobrol. Bisa jadi ngobrolnya anak ketika belajarnya kita, berarti apa yang mereka pikirkan? Bisa jadi ada kebutuhan dasar di sini yang tidak terlaksana
Misalkan ada anak sambil nulis, ada kan? Sambil nyanyi nyawa kawan sih, nyanyi lagi nulis kayak gitu. Tapi ini kesenangan dia senang. Iya. Ada kasih sayang, ada juga kasih sayang. Ada nggak anak yang cemberut ketika kita lewat gitu? Kenapa? Kita tanya dia kenapa? Ibu nggak nanya saya kan saya pakai jepit rambut baru bu. Nah, ini kasih sayang. Ada satu lagi kebutuhan mereka itu penguasaan. Ketika mereka bisa sesuatu, kita tidak perhatikan. Misalkan, saya udah bisa loh bu perkalian 3. Biasa gitu kan. Nah ini anak juga butuh untuk kebutuhan dasar ini yang dilakukan. Misalkan udah bisa perkalian 3 nih, dia melanggar. Misalkan, ayo anak-anak hari ini kita belajar perkalian 3, dia nggak memperhatikan. Andi, kenapa kamu tidak memperhatikan? Saya udah bisa bu, yang itu gampang, gitu kan? Nah ini dia. Jadi kebutuhan dasarnya. Anak melanggar kesepakatan kelas di kelas itu bisa jadi seperti ini. Karena dia jelasin ya. betul. Dia udah bisa. Nah, jadi kan ini tadi menuntun kodratnya. Kita harus sebagai petani yang merawat padinya. Misalkan padinya udah tumbuh subur, apakah harus kasih pupuk? Enggak kan? Jadi ketika memang udah subur, mungkin nanti akan belajar diferensiasi. Jadi sesuai kebutuhan anak. Anak misalkan belum perkalian 1, dikasih perkalian 3, susah juga. Nah ini. Jadi perlunya pendidikan berdiferensiasi pembelajarannya. Nah ini dia ada nih kebutuhan apa ini? Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa nih berarti? Kasih sayang. Bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja dan ibu guru aja. Berarti ini apa nih? Kalau misalnya bosan masa belajarnya mungkin hanya ingin di luar, aja kan gitu ya. Kebebasan. Pak guru terlalu lama bersenang ketika sedang belajar, jadi nggak seru belajarnya. Kali ini kebebasan atau kesenangan nih? Kesenangan. Dia senang bersenandung. Masa dilarang-larang gitu kan? Sebenarnya kalau sekarang pembelajaran nanti di kurikulum merdeka itu tidak bisa kita ngomong harus kayak gini lah. Nah ini dia. Hore, aku sudah hafal surat Al-Kafirun. Berarti ini apa? Kebutuhan dasar yang dia terpenuhinya. Penguasaan sudah bisa, sudah hafal. Nah itu. Ini tentang kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Nah itu. Kita lanjutkan lagi tentang. Nah ini dia. Tentang di sini sudah masuk ke posisi kontrol. Nah nanti videonya kita akan lanjut setelah ini. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Pertama ada sebagai penghukum. Ini sebagai penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa dilakukan, yaitu cara kita, cara gurunya, cara penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Dimana kalau penghukum itu suaranya tinggi, menunjuk-nunjuk, menyalahkan. Ini. Kalau membuat rasa bersalah, itu suaranya lebih lembut, menggunakan orang lain membuat orang lain tidak merasa tidak nyaman dan bersalah. Atau rendah diri dan tidak berharga. Kamu tahu nggak ini yang kamu lakukan salah? Kalau udah tahu kenapa dilakukan? Ini jadi membuat dia merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Posisi kontrol kita sebagai guru bisa sebagai teman. Tidak akan menyakiti murid dengan kontrol melalui persuasi. Dampak positif dan negatif. Dampaknya bisa positif bisa negatif. Kalau positif anak jadi nurut, tapi negatifnya ada. Kenapa? Kalau tidak dengan guru itu dia nggak mau nggak mau peduli lagi, hanya bisa dikontrol oleh guru itu. Ada juga sebagai pemantau. Nah ini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan berkonsekuensi melalui catatan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang paling bagus itu sebagai manajer. Jadi kita akan nanti masuk ke kegiatan restitusi. Sebagai manajer kita mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid akan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ketika seorang murid bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, berarti itu sudah muncul di dalam dirinya sendiri. Kamu tahu itu yang kamu lakukan salah, misalkan kan? Iya Pak, saya tahu salah.
Terus bagaimana kita untuk melakukan perbaikannya? Dia tahu, dia mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Nah, ini adalah posisi kontrol. Untuk dapat lebih memahaminya, mari kita tonton dulu video ini. Nah, ini diambil dari PMM, dari Senat. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi membuat merasa bersalah. Sama, ini biasanya kemarin. Naren, Tapi ini tidak terlalu Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? ini yang menjadi Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Maaf Bu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kena kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Ren? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang paling tinggi tingkatannya dari bisa dari merdeka. Menggunakan Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk
kita mengendarai motor, kita harus mempersiapkan sebagai ikut. Syarat standar nasional, jaket lindung dan sepatu. Sekarang kita mempersiapkan kondisi kendaraan kita. Dalam politik, Nah, cukupkan seperti itu kalau untuk yang tadi. Jadi ketika kita pakai helm, itu ikut siapa sih? Sebenarnya pakai helm itu karena siapa? Karena aturan kan? Aturannya pakai helm. Tapi kalau kita yakin bahwa dengan menggunakan helm kita akan selamat, itu yang dinamakan keyakinan. Jadi kita harus menggunakan helm ketika takut ada polisi. Takutnya karena orang lain, bukan karena. Kalau saya pribadi misalkan pakai helm bukan karena apa-apa, karena mata takut kelilipan atau apa. Nah itu jadi maksudnya keyakinan. Kalau misalkan aturan ya seperti tadi. Nah ini dia penanaman budaya positif dengan kesadaran tinggi melalui perilaku maupun tutur kata yang berbudaya dan berbudaya luhur. Dengan adanya keyakinan keras yang sejak kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar. Nah ini dia. Kita lanjutkan ke yang terakhir. Ini tentang bagaimana menyusun Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari seluruh kelas. Seperti apa kelas ini? Ceritakan kelas pendidikanmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang diharapkan dengan kondisi kelas, atau gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semangatkan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan latar belakang dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui oleh. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan
positif dalam kesepakatan kelas tersebut yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan baik. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan tersebut sudah dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Oke, kita lanjut ke yang ketiga yang selanjutnya itu segitiga restitusi. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kelompoknya dalam keadaan lebih kuat. Ini sesuai dari Goshen 2004. Ada segitiga. Kalau segitiga itu berarti ada 3 sisi. Nah, ini dia. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Di mana yang sisi segitiga yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada satu anak misalkan melakukan kesalahan, kita stabilkan identitasnya. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Tujuannya memenuhi kebutuhan dasar dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Selain itu, sisi segitiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang tadi itu tanyakan. Ketika kita berbuat salah, berarti keyakinan kelas mana yang sudah kita langgar? Seperti itu. Ini jadi menghubungkan nilai-nilai yang sudah dipercaya oleh kita di awal tahun. Ini bentuknya seperti ini. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi dari sini kita sudah tahu bahwa mungkin sebelum kita mengenal segitiga restitusi ini, kita sudah terbiasa ketika anak ribut nih. Sering kita misalkan, kenapa ribut? Ini nih Pak, teman saya ada ini. Kamu tahu nggak itu salah? Nah, gitu kan? Berarti sudah memvalidasi, sudah ada tapi belum sempurna menjadi segitiga restitusi. Nah di sini kalau yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Ketika misalkan kita contoh anak sedang ribut di kelas, kita panggil. Misalkan kita sampai bertanya, kamu tahu kan yang melakukan salah? Iya Pak, saya tahu salah dan saya menyesali. Lalu menanyakan keyakinan. Ketika kamu melakukan hal itu, keyakinan mana yang telah kamu langgar? Jadi mereka sendiri yang mencari solusinya. Iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas tentang menghormati orang lain misalnya. Terus selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bisa memperbaiki hubungan dengan orang lain, menjaga keharmonisan dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi bahan pembahasan saya di modul 1.4. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dinda Harlani. Saya guru Sekolah Dasar Negeri Cibulakan yang telah mengikuti pembahasan tentang pengimbasan sikap budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh Bapak Suheri. Pengimbasan sikap budaya positif di sekolah bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas. Contoh, ketika kita ingin belajar di dalam kelas, kita harus memiliki kesepakatan antara guru dengan peserta didik seperti apa kelas yang diinginkan. Ketika sudah memiliki kesepakatan antara guru dengan peserta didik, maka ketika kita melaksanakan proses pembelajaran itu sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh peserta didik. Dan kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak kita agar diikuti oleh peserta didik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk Pak Heri, tetap semangat, tetap berjuang mengikuti calon guru penggerak agar nanti berhasil dengan nilai yang memuaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Imas Wahyuni dari SDN Waragas, Kecamatan Kelapa Nunggal. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, alhamdulillah kami sudah diberikan materi pengimbasan aksi nyata modul 1 metode 4 bersama Pak Suheri. Dan alhamdulillahnya saya sangat bersyukur dengan adanya pemberian materi tersebut. Jadi menambah wawasan, pengetahuan, juga ilmu yang lebih modern. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang tadinya kami di sekolah hanya membuat peraturan satu pihak, yaitu pihak sekolah saja. Nah, dengan mengikuti kegiatan tersebut jadi tahu apa kebaikan yang akan kita dapat kalau kita membuat peraturan itu diubah menjadi kesepakatan. Karena apabila kesepakatan yang kita buat akan sangat menghargai, menghormati apa keinginan sekolah, guru, dan peserta didik. Peraturan sekolah yang selama ini kita buat ternyata masih tersimpan adanya kalimah yang menjurus kepada hukuman. Jadi akan sangat berdampak buruk terhadap peserta didik. Sedangkan di modul pembelajaran Merdeka Belajar ini kita harus menerapkan konsekuensi tersebut atau kesepakatan, bukan hukuman. Karena kalau kita memberikan peraturan di sekolah atau di kelas, kebiasaan menekan, menyudutkan, menakuti, memarahi terhadap peserta didik. Contohnya misalnya saja anak-anak yang sering tidak selesai tugasnya di kelas, apalagi saya guru kelas 1 kan, pasti anak tersebut akan saya panggil, kamu maju ke depan, angkat kakinya, pegang telinganya. Nah, seperti itu. Padahal peraturan yang kita buat atau saya pribadi yang saya buat itu jatuhnya itu menghukum kepada si anak tersebut. Karena untuk itu, karena kalau kita memberikan peraturan di sekolah atau di kelas, kebiasaannya seperti itu, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu karena spontanitas, karena mungkin bu gurunya kebanyakan siswa mengajar, jadi spontan langsung memberikan hukuman atau peraturan tersebut kepada si anak. Untuk itu, mulai dari sekarang kita harus membuat kesepakatan apabila peserta didik melakukan kesalahan, konsekuensinya itu harus lebih ke melindungi, membela, dan harus menyadari terhadap diri sendiri apa konsekuensinya kalau dia melanggar kesepakatan tersebut. Materi pembelajaran ini pastinya sangat berharga dan memotivasi agar kepada saya selaku peserta didik lebih bijak dan sabar dalam mengatasi peserta didik yang melanggar peraturan dengan mengingatkan apa yang sudah kita sepakati. Demikian sekilas materi yang saya dapat
Semoga apa yang akan kita hadapi ke depan lebih baik lagi, membangun regenerasi yang berkonsekuensi tinggi dan belajar dengan dituntun bukan dituntut. Terima kasih untuk Pak Suheri yang sudah membekali ilmu buat kami, khususnya buat saya. Semoga tambah bermanfaat lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Lailatul Roiha dari SDN Rawaragas. Alhamdulillah kami telah mengikuti belajar aksi nyata bersama Pak Suheri tentang pengimbasan modul 1. Dengan adanya pemberian materi tersebut, kami sangat bersyukur karena bisa menambah wawasan, pengetahuan buat kami, khususnya saya di modul ini. Kami membahas tentang guru bukan menjadi satu-satunya sumber belajar, lebih berfungsi sebagai teman, fasilitator, motivator, dan evaluator dalam menuntut keselamatan peserta didik. Di materi tersebut, kita sebagai guru tidak hanya membuat peraturan sekolah, jadi di kurikulum Merdeka ini, yang tadinya peraturan yang paten, yang identik dengan kata hukuman, di modul ini kita ganti peraturan hukuman dengan kesepakatan, yang mana kita harus membuat kesepakatan antara pendidik dengan peserta didik dengan kata konsekuensi. Bila mana peserta didik berbuat yang melanggar, seperti yang melanggar di dalam kelas, anak malas belajar, atau berbuat kegaduhan, itu kita memberikan konsekuensi terhadap anak tersebut. Mungkin itu aja umpan balik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.